Pemirsa, di balik proses hukum yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kini muncul ke permukaan yang mengungkap dugaan ajaran menyimpang yang dilakukan Panji Gumilang hingga afiliasinya dengan NII. Apa saja ajaran yang menyimpang itu dan dapatkah penegak hukum mengusut dugaan makar di balik eksistensi Ponpes Al Zaitun? Kami akan membahasnya bersama mantan wali santri Al Zaitun sekaligus mantan anggota NII KW9 Leni Siregar serta pengamat terorisme Al Khaidar. Selamat malam Mbak Leni dan juga Mas Al Khaidar. Mas Al Khaidar, sudah dengar suara saya? Ya, Mas Renat. Oke, baik Mas Al Khaidar, di studio juga ada Mbak Leni ya sebagai mantan wali santri Ponpes Al Zaitun dan juga mantan anggota NII KW9. Saya ke Mbak Leni Siregar. Mbak Leni, kemarin juga Anda sempat mengatakan kepada kami ya, bergabung tahun 2000, iya, keluar tahun 2021. Iya, berbarengan dengan pas narik anak, memindahkan anak ke sekolah Jakarta. Kenapa sebelum tahun 2021 tidak ada pikiran dari Anda untuk keluar ketika memang Anda merasa sudah diperbudak? Ada, perasaan itu ada dan juga sempat beberapa kali pasif juga ya, beberapa hari misalnya atau beberapa minggu. Dan kurun waktu 2011 ke 2014 itu kan terjadi kevakuman. Waktu saat Imam Supriyanto membongkar seluruhnya itu kan, dia menyatakan bahwa dia menterinya NII begitu. Itu kan guncang karena dibahas terus kan di salah satu televisi swasta. Kemudian di situ mungkin juga entah ada MOU apa mungkin dengan pihak aparat sehingga berganti nama atau baju ya namanya MIM itu, Masyarakat Indonesia Membangun. Nah di situ sebelumnya apa itu namanya? Ya sebelumnya kan di NII kan. NII, ya? Kemudian sejak digerebek itu kan mungkin heboh kan, dibongkar semua, berganti nama menjadi Masyarakat Indonesia Membangun. Kemudian ya sempat terjadi kevakuman juga dan itu hanya aktivitasnya hanya membayar infak saja. Gitu, ada rekan yang misal minta ke rumah gitu atau minta dikirim gitu, hanya itu saja. Jadi sempat ada pasif itu ya, jadi nggak selamanya aktif gitu selama di sana itu, nggak setiap kali aktif. Jadi ada tapi ketika Anda sempat terpikir untuk keluar, kemudian sudah mencoba untuk memperbincangkan hal itu dengan pihak pimpinan di atas Anda, mungkin pimpinan teritorial mungkin misalnya? Iya. Sudah coba diperbincangkan? Ya, sudah. Misalnya kalau lagi malas gitu kan udah nggak semangat gitu kan ya, tapi mereka tetap memfollow up gitu. Tapi tidak ada ancaman ya ketika Anda menyatakan ingin keluar dari situ? Tidak ada sih kalau untuk saya gitu ya, mungkin perempuan, tergantung orangnya juga sih menyikapi mereka juga, tergantung mereka ya berhadapan dengan siapa gitu ya. Kalau kitanya tegas juga mereka nggak akan terlalu ini gitu, kecuali mungkin zaman-zaman 2000 awal gitu ya. Atau sebelum tahun 2000 mungkin masih dipaksakan, dikejar-kejar gitu kan. Kalau kesini-sininya sudah longgar. Gitu. Sudah longgar? Iya. Anda memasukkan anak Anda ke Al Zaitun itu tahun berapa? Tahun 2019. 2019, oke. Iya. Saya coba cari sequence waktunya. 2019 sampai 2021 selama anak Anda berada di Al Zaitun. Ada tidak keluhan atau cerita mungkin yang janggal, yang diceritakan atau dialami, atau yang dilihat oleh anak Anda selama di Ponpes Al Zaitun? Ya, yang janggal itu kan azan kan ya. Kenapa itu azannya? Azannya itu kan nadanya datar, terus keras, kemudian dengan gerakan-gerakan tangan yang tegas seperti itu, ya dengan ekspresinya juga yang kaku gitu kan. Itu contohnya, terus juga komunikasi yang ya sulit, memang itu biasa lazim ya di pesantren seperti itu. Cuman kayak perhatian-perhatian terhadap mereka kesejahteraan mungkin makanan, kemudian juga kesehatan gitu ya, sempat mengalami sakit juga kan. Itu nggak ketahuan gitu. Jadi ketika saya nggak ketahuan dalam artian tidak diperhatikan oleh pihak Ponpes atau bagaimana? Luput dari perhatian wali kamar gitu. Dan anaknya juga mungkin sungkan gitu ya, karena merasa ini masih bisa, tapi ternyata besok-besoknya tambah parah sampai sempat nggak bisa jalan 1 hari, waktu itu nggak sekolah. Gitu. Baik, saya mencoba ke Mas Al Khaidar. Mas Al Khaidar, saya ada dapat satu informasi sebetulnya terkait dengan NII ini, saya tidak bisa sebutkan sumbernya, tetapi dikatakan bahwa NII ini sedang membenahi diri, wajah lama tapi sedang merubah wujud. Menurut Anda
pendapat ini benar atau tidak, Mas Al-Haidar? Salah itu, tidak seperti itu. Jadi dari dulu sudah dinyatakan juga seperti itu bahwa akan ada perubahan wajah lama ke wajah baru dan sebagainya. Jadi ideologi yang sebenarnya bekerja di belakang Al Zaitun dan Panji Gumilang itu bukanlah ideologi NII yang asli, bukan ideologi Kartosuwiryo, tapi ideologi Isa Bugis, lembaga kerasulan ya. Jadi Al-Qiyadah Al-Islamiyah termasuk juga Ghafatar itu bagian dari itu. Dan ideologi itu sering memang membuat macam-macam bentuk tampilan dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia adalah tetap pada ideologinya yang Isa Bugis itu. Dan tampilannya yang berubah-berubah itu bukan tampilan NII-nya yang berubah, tapi dia hanya menggunakan dia ini ibarat siput yang bisa berganti-ganti rumahnya. Jadi begitu dia sudah membesar, kemudian dia memakai rumah yang lebih besar. Jadi ketika dia lebih besar lagi, dia akan berganti lagi rumahnya. Jadi rumahnya bisa macam-macam begitu. Jadi tapi yang paling sering diperlihatkan bahwa dia adalah tampilannya adalah tampilan NII. Dan tampilan berarti NII Mas Al-Haidar, coba saya potong sebentar. Apakah ini menjadi alasan dari ungkapan Panji Gumilang kepada kami Metro TV bahwa NII ini sudah selesai di tahun 62, yang sekarang ini bukan NII? Apakah ini relate dengan yang baru saja Anda sampaikan? Itu tidak selesai, masih kalau dilihat sekarang ini masih mereka mendoktrin ya. Jamaah-jamaahnya yang baru itu masih menggunakan NII karena mereka masih menjual ide-ide dan utopianisme untuk membentuk negara Islam, khilafah dan sebagainya itu tetap dibungkus oleh Isa Bugis itu. Jadi mereka tetap menggunakan itu sebagai daya tarik. Bisa dibayangkan bahwa sebuah partai politik dia tidak akan mampu mengumpulkan anggota yang fanatik terhadap satu partai politik. Yang mampu itu adalah ideologi. Nah, ideologi yang dia pakai itu adalah ideologi Isa Bugis itu, dan nama besar. Tapi NII dalamnya tetap NII, Mas Haidar. Gimana? Dalamnya tetap NII meskipun bungkusnya adalah Isa Bugis. Iya, dalamnya tetap NII. Jadi ini yang merupakan manipulasi yang dilakukan oleh Panji Tengkorak ini ya. Betul-betul dajjal ini manusia. Ini kurang ajar betul. Jadi dia penuh dengan tipuan-tipuan dan trik-trik ya. Dan dia tampilannya bisa berganti-ganti begitu. Dan satu hal yang paling sederhana yang kita ingin dapat penjelasan adalah dia membangun pesantren yang begitu besar. Itu dananya dari mana kalau bukan dari umat yang diajak untuk bergabung untuk mendirikan NII KW9 itu. Jadi sementara dia kemudian orang-orang yang sudah dikumpulkan itu sudah dijebak itu, dia ambil uangnya, sementara dia melakukan penipuan-penipuan dan dia tidak sholat dan dia tidak mau naik haji dan dia tidak mau puasa dan sebagainya, dan dia melakukan pelecehan seksual dan sebagainya, dan dia menyanyikan lagu-lagu Yahudi, dan dia menghina agama Buddha, agama Hindu begitu. Jadi kalau agama Yahudi dia puji-puji agama tiga agama Milata Abraham itu. Jadi dia juga tidak menerapkan toleransi. Oke, baik. Mas Haidar, tahan dulu. Ini Bu Leni kelihatannya ingin merespon jawaban-jawaban Anda. Bu Leni, silakan. Iya. Jadi begini, yang saya alami dan saya amati gitu ya, Pak Haidar, bahwa di dalam itu sebenarnya sudah tidak NII, jadi hanya memakai bungkusnya saja, covernya saja, seolah-olah itu NII gitu. Padahal yang diterapkan di sana jauh sekali dengan apa yang sudah direncanakan atau kita lihat dari buku-buku literatur itu di versinya Kartosuwiryo ya, yang sudah selesai pada tahun 62 gitu. Jadi yang asli itu sudah tidak ada sekarang gitu. Jadi bersembunyi di selimut NII itu.
Tapi pada kenyataannya justru menurut Anda NII itu menjadi selimutnya? Cover saja. Oke, iya. oke. Pada kenyataannya yang di dalam itu jauh sekali dari NII gitu. Lalu apa Jadi yang di versi dalamnya? Panji sendiri, cara-cara beragama versi dia sendiri, sebagaimana kita lihat sekarang kan sudah makin ngeyel gitu ya. Itu tidak pernah ada, karena yang setahu saya itu saya baca di Stafreh atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya NII pada saat itu, pasal 24 itu, sholat itu diwajibkan. Gitu. Jadi yang kita lihat sekarang ini hanya sebagai apa ya, untuk istilahnya jadi menjelekkan Islam itu sendiri gitu. Menjelekkan Islam itu sendiri, jadi boro-boro NII tapi Islamnya juga jauh gitu. Nah itu yang saya lihat gitu, karena ya masalah mensejahterakan juga yang dia bilang surga di Zaitun enggak juga, karena pada saat anak santri itu misalnya nggak bisa bayar beberapa bulan nunggak gitu ya, padahal orang tuanya sudah infak berbulan-bulan, kenyataannya dia tidak boleh pulang. Jadi sementara anak-anak yang lain udah berlibur, dia masih ditahan di sana. Karena belum bisa membayar itu tadi? Iya, harus melunasi dulu. Pernah satu kali saya datang ke sana pada saat liburan, loh kok masih ada santri di sini gitu. Kok masih ada beberapa orang, kasihan sekali, ternyata dia karena nggak bisa sanggup bayar. Ya, sehingga terenyuh juga saya akhirnya sempat nyumbang juga, tolong bebaskan ini santri, ini salah satu atau berapa yang bisa pulang gitu. Oke, Mas Al-Haidar, ini kalau keterangan dari Mbak Leni lebih bahaya lagi kelihatannya. Yang dikembangkan oleh Panji Gumilang di Al Zaitun adalah agama versi Panji Gumilang itu sendiri. Bagaimana respon Anda? Ya, versi Panji Gumilang itulah yang saya sebut itu sebagai versi Isa Bugis. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Leni bahwa dia menggunakan NII sebagai covernya saja. Jadi makanya kasus Panji Gumilang ini sekarang itu nggak bisa disidik oleh polisi sebagai kasus makar. Karena apa? Karena dia membawa misi-misi dari intelijen. Misi intelijen itu yang paling utama adalah mengumpulkan orang-orang dan menjebak orang-orang yang masih bercita-cita ingin memiliki negara Islam, ingin mendirikan negara Islam dan khilafah, dan dijebak dalam dalam black hole Al Zaitun ini, dan kemudian menghisap orang itu untuk mengeluarkan semua harta-hartanya sampai dia kapok, sampai dia jerah. Sampai dia kemudian bahkan bercerai dengan istrinya, rusak hubungan-hubungan sosialnya, rusak hubungan-hubungan kekeluargaannya, dan dia kemudian setelah dihisap habis-habisan hartanya itu, kemudian dia ditinggalkan. Bahkan begitu ditinggalkan nanti kadang-kadang diancam juga untuk ini kalau keluar begitu. Jadi istilahnya sudah habis manis sepah dibuang, itulah yang dilakukan oleh Panji Tengkorak ini. Ini manusia paling jahat ini. Jadi ini memang harus ditangkap, tapi dia tidak dengan delik makar, karena dia menjaga keutuhan ideologi Pancasila, karena dia membawa misi-misi dari intelijen supaya Oke, baik. Kalau memang tadi Anda katakan ini tidak bisa dilakukan atau penahanan atas dasar delik makar karena memang masih menganut ideologi Pancasila dan NII tadi menurut Anda digunakan Panji Gumilang hanya sebagai selimutnya saja. Lantas apa ini delik apa yang bisa digunakan untuk menjerat si Panji Gumilang? Tapi ditahan dulu, Mas Kaidar. Kita harus jeda dulu, Mas Kaidar dan juga Bu Deli. Tetaplah bersama kami pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat. Kita sambung perbincangan malam ini dengan Mas Al-Haidar dan juga Mbak Leni Siregar. Saya ke Mas Al-Haidar terlebih dahulu. Mas Al-Haidar, kalau tadi Anda katakan Panji Gumilang ini tidak bisa dijerat dengan pasal makar karena sebetulnya NII hanya sebagai dalam tanda kutip selimutnya, sedangkan dalamnya adalah faham Isa Bugis. Lalu delik apa yang bisa menjerat hukum seorang Panji Gumilang? Ada banyak delik. Delik yang pertama itu adalah delik pelecehan seksual terhadap Kartini, dan juga banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang lain yang dia lakukan sebenarnya. Cuman itu perlu didalami oleh polisi ya. Kemudian delik yang kedua adalah delik money laundering itu, karena dia mengambil dana umat dan kemudian tidak membayar kembali dana umat itu dalam bentuk kirot itu. Jadi banyak orang yang sudah menyumbang berkilo-kilo emas
Ya, misalnya Pak Jul, ya, Imam Salahuddin, kemudian juga Julfikar, kemudian juga Pak Agus, kemudian juga banyak Tengku Jafar, terutama yang Ya. di Aceh. Jadi kemudian yang ketiga adalah delik penistaan agama. Kita ini harus adil terhadap Ahok. Ahok itu hanya menistakan satu ayat Al-Maidah 51. Kalau ini Panji Tengkorak ini seluruh Al-Quran dia nistakan. Oke, Jadi ini baik. kalau ini nggak bisa dibawa ini ya nggak ada gunanya ini penyidik gitu. Jadi saya kira memang Oke. ini cukup gampang ini untuk menyidik ini tentang masalah ini. Karena dia Oke, juga sudah banyak baik. berbicara. Sebenarnya sebagai intelijen kan nggak boleh banyak berbicara, tapi karena dia sudah mengalami kontradiksi interminis, Hmm. artinya sudah tidak lagi menjadi orang yang cerdas, sudah Oke, menjadi orang baik. yang dungu dan Hmm. goblok gitu. Jadi tiba-tiba dia Oke, banyak berbicara, itulah yang kemudian yang bisa baik. menjerat dia. Oke, baik, Mas Al-Khaidar, ditahan dulu. Saya ingin tanya pendapat ke Mbak Leni bahwa ada Iya. beberapa tiga delik tadi ya, setidaknya disampaikan oleh Mas Al-Khaidar. Salah satunya adalah terkait dengan Ya. pelecehan seksual. Dugaan pelecehan seksual. Dugaan pelecehan seksual. Iya. Kalau selama Anda dari 2000 sampai 2021, isu itu benar atau tidak sih? Kalau ditanya pendapat saya ya benar, karena saya sudah mendengar langsung beberapa voice note yang saya yakini memang itu suaranya dia. Gitu. Dia siapa? Pimpinan pesantren PG. Panji Gumilang? Ya, Kepada? PG. Jadi kepada korbannya. Dan saya juga melihat satu video percakapan yang ada di sana terdapat kode untuk mengajak berhubungan ya. Kalau orang dewasa itu pasti mengerti. Gitu. Jadi itu menguatkan dari voice note yang sebelumnya. Jadi saya juga heran kenapa ini tidak diangkat ya. Padahal kalau menurut saya unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Buktinya gitu ya. tapi ada tidak? Ya itu ada dari ya? voice note, dari video itu bahwa pada saat video itu terekam, dia masih juga mengajak kepada korban gitu. Korban ini siapa setahu Anda? Pegawai yang ditempatkan jauh dari lingkungan pesantren ya, jadi di belakang di gudang beras itu. Jaraknya berapa jauh itu Sekitar kira-kira? 800 sampai 1 kilo gitu menurut korban gitu ya. Saya juga sempat sih ke sana tapi tidak sempat tahu berapa kilometer gitu. Jadi nah terkait dugaan pelecehan seksual ini memang pada awal-awalnya korban ya sempat cerita ya, sempat dekat dengan saya bahwa dia dipaksa dan juga ada doktrin di sana itu harus tunduk patuh apapun yang diserukan, diajak oleh pimpinan pesantren ini karena di situ semuanya katanya tunduk patuh. Nggak boleh ada yang melawan Menolak, gitu ya, menolak gitu. Jadi sudah memasukkan unsur agama juga di sana gitu ya untuk memenuhi Sebagai keinginannya. bagian dari upaya untuk merayu supaya korban mau. Supaya korban mau ya. Oke. Dan itu juga sempat masuk ke televisi swasta juga kan pada saat 2021 itu. Dia di situ juga mengatakan melayani sampai 3 atau 5 kali dalam seminggu tuh Itu sempat. 3 sampai 5 kali? Iya, Dalam? dalam 1 minggu. Ada ulasannya di salah satu TV swasta gitu ya, dari 5 kali akhirnya jadi 3 kali seminggu begitu. Dan ini ya suatu hal yang tidak patut diteladani lah untuk seorang pimpinan pesantren karena berlangsung juga bertahun-tahun. Jadi bukan hilaf sekali, Dengan 2 kali. korban yang satu sama? korban yang sama gitu ya. Oke. Kalaupun nanti misalnya ke depannya itu ternyata dikatakan oleh penyidik suka sama suka ya, tapi kan ada unsur awal yang memenuhi unsur untuk Ada ancaman tidak setahu Anda? ya. Atau hanya dibungkus dengan balutan agama saja itu tadi? Ya itu, ancamannya seperti itu. Terus juga memang ditahan supaya tidak keluar dari lingkungan tersebut gitu ya. Namun terkait dengan dugaan pelecehan seksual ini yang mengkhawatirkan juga di kalangan santri gitu ya, atau juga masyarakat luas jadi memandang buruk terhadap santri. Ya ini saya pastikan di kalangan santri itu tidak ada seperti yang contohnya misalnya disebutkan oleh Ken Setiawan sebelumnya yang membuat akhirnya gugatan dari wali santri gitu ya. Tidak pernah ada setahu saya sepanjang 21 tahun di komunitas itu mendengar santri dengan santri itu sampai melakukan hubungan di Wisma Al-Islah gitu atau dari guru dengan santri itu tidak ada. Oke. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau
dari pengamatan saya dan pengalaman saya selama ini gitu. Karena bagaimanapun pasti terdengar kalau ada sesuatu yang janggal di sana. Baik, saya kembali ke Mas Al-Khaidar. Melihat tadi atau mendengar cerita dari Mbak Leni ya, bagaimana praktik dugaan kekerasan seksual itu terjadi, buktinya juga sudah dilihat dan didengar juga oleh Mbak Leni. Ini kasus ini kan sedang bergulir ya, Mas Al-Khaidar. Ini apa? Maksudnya pesan apa yang Anda ingin titipkan kepada aparat kepolisian untuk betul-betul menelusuri kasus ini sampai dengan akarnya? Ya, yang paling penting pihak kepolisian itu harus menyidik itu adalah delik-delik itu, delik misalnya pelecehan seksual, kemudian juga money laundering dari dana kirot itu ya, dan dari dana infak zakat dan sebagainya itu juga. Kemudian kalau dana-dana yang diperuntukkan untuk intelijen itu kita nggak persoalkan, karena intelijen itu memang bertugas untuk menjaga keutuhan ideologi bangsa dan sebagainya. Itu bagian daripada state rights atau hak negara. Itu nggak kita persoalkan. Kemudian tapi kalau pelanggaran hukum yang sifatnya kalau sudah pelecehan seksual, kemudian penistaan agama, bahkan kemudian juga money laundering, dan bahkan yang terakhir saya dengar dari Mbak Leni tadi itu ada perbudakan lagi terhadap para mu'adhof. Nah, mu'adhof itu juga kasihan juga bekerja di sana. Sudah dibayarnya itu kadang-kadang Senin Kamis gitu ya, kadang-kadang dibayar, kadang-kadang enggak. Kemudian begitu dibayar mereka dimintain infaknya lagi gitu. Jadi sama sekali tidak ada, sampai kurus sekali tuh seperti mu'adhof tidak bisa menyekolahkan anak di Al Zaitun. Ada beberapa yang tidak sanggup menyekolahkan anak di sana karena ya mahal gitu. Selain harus bayar infak, biaya sekolah juga kan harus bayar juga di sana. Gitu. Dan satu hal juga Pak Haidar, hasil putusan dari sidang gugatan PHI 116 guru itu juga belum dibayarkan. Mungkin kita lupa. Ada 2 miliar hasil putusannya kalau nggak salah. Itu belum dibayarkan oleh agama ini. Oleh pihak Panji. Panji kepada? Iya, kepada guru-guru tersebut. Jadi putusannya waktu itu setahu saya udah keluar gitu, 2 miliar itu harus dibayarkan. Tapi sampai sekarang masih belum terbayarkan? Belum, iya. Itu terlupakan. Oke, baik. Banyak data sebetulnya yang menarik untuk kita soroti dan dalami lagi, tapi karena kita kenal waktu, kita akhiri di sini perbincangan kita malam hari ini. Tapi terima kasih pengamat terorisme Al-Khaidar dan juga Mbak Leni Siregar, mantan wali santri Ponpes Al Zaitun, yang juga merupakan sekaligus mantan anggota NII ya. Tapi tidak ada yang perlu dirasakan, saya bersosialisasi biasa saja ya, Mas Reno. Oke, baik. Terima kasih ya, Mbak Leni, Mas Al-Khaidar. Selamat malam.